Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-22 dengan judul Bajang Condo Birowo. Perilakumu itu seperti perilaku perampok. Sama sekali tidak sesuai dengan wujud lahiriahmu yang Brahmana. Kata-katamu tajam sekali di sana. Tetapi baiklah, kalau kau memang keberatan, tidak apa-apa. Namun, maukah kau menjawab pertanyaanku? Ada pamrih apakah atau ada keinginan apakah di dalam hatimu? Sehingga kau harus menahan hati dan menebalkan wajah berusaha menempatkan diri sebagai orang yang dekat dengan Baginda. Para Gading terkejut oleh pertanyaan itu. Dan tanpa disadarinya, ada sesuatu yang menjalar merampati kulitnya, membangunkan segenap bulu-bulu halus di kuduknya. Rahwana Loh Gawe nampaknya telah siap dengan sebuah permainan, menatap para Gading dengan tenang. Apa maksudmu dengan pertanyaan itu, Brahmana Loh Gawe? Apakah ada yang belum jelas di sana para Gading? Ulangi sekali lagi. Apa maksudmu dengan pertanyaan itu? Pertanyaanku sudah jelas maksudnya. Aneh sekali. Sungguh terasa aneh. Kau seorang Brahmana. Brahmana adalah orang yang telah mengendap hatinya. Telah mampu menyisihkan diri dari segala keinginan, nafsu dan sebagainya. Tetapi pertanyaanmu tadi sungguh menyiratkan betapa di dalam jantungmu, jantung seorang Brahmana, bersembunyi sifat iri. Kau merasa pernah dekat dengan Ken Arok dan sekarang kau tersisih. Lalu kau tidak senang melihat ada orang lain yang dekat dengan beliau, eh? Kau akan mengelak dari kenyataan yang aku katakan ini, Brahmana? Bagaimana? Bagaimana? Aku hanya manusia biasa. Barangkali aku masih terhinggap oleh sifat semacam itu. Jika itu benar, mengapa aku harus mengelak? Tetapi Kisanak para Gading, bukan itu alasanku yang sebenarnya. Jika aku tanyakan itu, adalah karena ada sebuah kepentingan yang lebih besar. Bukan sekedar atas nama iri. Sama sekali bukan. Baik. Kalau begitu sebutlah. Sebut. Ayo. Aku cukup mengenal kau, Kisanak para Gading. Seperti aku mengenal diriku sendiri. Kau adalah salah seorang dari sekian banyak orang yang menguasai aji panglimunan. Sebuah ilmu yang menggetarkan yang dimiliki orang-orang dari perguruan pesanggerahan di ujung timur Pulau Jawa. Yang lebih dikenal sebagai bumi Blambangan itu. Bukankah benar begitu? Iya, benar. Dan siapapun dapat menyebut hal itu. Tetapi, apa yang kau lakukan terhadap perguruan itu sendiri? Pada suatu ketika kau pernah menohok perguruan itu dari belakang. Kau kacaukan dengan perbuatan-perbuatan jahatmu. Bahkan, bukankah kau pernah menjadi perampok? Di padang karautan, Ken Arok nyaris membunuhmu dengan lecutan cambukmu. Ajian panglimunan yang kau terapkan tidak berhasil melindungimu dari ketajaman mata hati Ken Arok. Pemuda yang bernama Kameswara itu yang memintakan maaf kepadamu. Dan bukankah di Kambang Ayun kau telah terlempar ke dalam jurang sehingga wajahmu berantakan seperti itu? Ternyata kau mengetahui cukup banyak. Itulah. Aku melihat kau bukan jenis orang yang baik. Salahkah jika aku mencebaskan apa yang terjadi dengan Singasari jika kau berada di dekat Sri Baginda?
Apalagi kau menjalin hubungan erat dengan istri muda Ken Arok yang berhati jahat itu. Kurang ajar. Wajah Parajik Gading nampak memerah bagaikan udang yang direbus. Serentak dia berdiri dengan wajah yang sangar memandang Brahmana Loh Gawe. Brahmana yang rambutnya sudah memutih dan panjang serta digelung keling itu hanya tersenyum. Kurang ajar. Brahmana, lancang mulutmu. Apapun penilaianmu, Kisanak Parajik Gading. Kalau saja kau bukan Brahmana Loh Gawe, sudah aku robek mulutmu. Akan kuretakkan batok kepalamu. Mengapa tidak kau lakukan itu? Iblis. Hei, jangan pergi Kisanak Parajik Gading. Kita belum selesai bicara. Kisanak Parajik Gading, Singasari yang baru saja berdiri ini membutuhkan ketenangan. Janganlah kau mengurukannya. Tindak perbuatan jahat tidak akan pernah menang menghadapi kemenangan. Lakukan itu. Sang waktu bergerak terus merambat ke arah semakin siang. Matahari yang cerah menyinarkan sinar terangnya ke segala penjuru persada. Kiai dan Nyai Jaeng bertanya-tanya karena memikirkan kemunculan Brahmana Loh Gawe. Juga kenyataan yang tidak terduga bahwa ternyata orang yang melakukan tapa brata itu adalah Sri Baginda. Kau membawa cangkul. Nampaknya kau akan menyanyi galengan atau kebunmu. Tapi kau tidak melakukan apa-apa, malah melamun. Kamu melamunkan apa? Aku lewat di depanmu. Kau tidak melihat aku. Kau tadi berkata apa? Wah, jelas. Berarti kau melamunkan sesuatu. Rupanya kau mulai berpikir untuk mempunyai istri lagi ya? Kau ini. Lalu, kau memikirkan apa? Ada yang aku pikirkan. Ceritakan kepadaku. Tidak, aku tidak mungkin bercerita. Aku ini sahabatmu. Biasanya, apapun kau ceritakan kepadaku. Aku pun juga, jika ada sesuatu di dalam pikiranku, aku bercerita kepadamu. Tapi sekarang kok tampak aneh. Ada apa? Tidak mungkin aku bercerita. Ayo, berceritalah. Aku tidak akan memanjangkannya kepada siapapun. Jangan. Kau ini. Maafkan aku. Untuk yang satu ini, aku tidak bisa bercerita. Sahabat Kiai Jaeng itu semakin penasaran, ingin mengetahui apa yang sedang dipikirkan Kiai Jaeng. Dari raut wajahnya, nampak sekali Kiai Jaeng itu resah, gelisah, seperti sedang menyangga sebuah beban yang berat luar biasa. Matanya memandang aliran sungai kecil yang airnya gemercik beriak menjadi tempat beberapa ekor ikan yang berenang dengan bebasnya. Bercerita. Jika kau cemas, aku akan bercerita kepada orang lain. Aku bersumpah, aku tidak akan bercerita kepada siapapun. Bahkan kepada istriku, aku tidak akan bercerita. Bagaimana? Kamu masih merasa ragu-ragu? Baiklah, aku akan bersumpah. Demi... Kamu ini. Nah, berceritalah. Aku mengetahui sesuatu yang luar biasa. Hal yang selama ini menjadi pembicaraan kita. Juga pembicaraan semua penduduk di sekitar Padang Karautan. Loh, tentang apa? Ingat, kamu harus berjanji. Kamu tidak akan bercerita kepada siapapun. Iya, aku berjanji. Aku tidak akan menceritakan kepada orang lain. Suara mengaum dari Padang Karautan yang menggelegar bagai seekor singa itu ternyata Sri Baginda. Apa maksudmu? Maksudku sudah jelas. Tetapi ingat, kamu harus menepati janjimu. Kamu tidak akan bercerita kepada siapapun. Baginda? Iya. Aneh. Kau tentu sedang mengigau ya? Kau sedang melamun, mengangan-angankan sesuatu. Dan kau mencoba mengubah seolah benar-benar terjadi seperti yang kau angankan itu. Ya, aku masih waras. Aku belum gila. Dengar. Baru saja tadi datang ke rumahku seorang Brahmana bernama Loh Gawe. Brahmana Loh Gawe itu kemudian berbicara dengan Kisanak Parajik Gading.
yang dalam beberapa hari ini meminta bantuan kepada istriku untuk menyiapkan rangsum setiap hari. Nah, dari pembicaraan mereka itulah aku mengetahui siapa sebenarnya suara singa yang mengaum itu. Tentang apa yang diketahuinya, sahabatnya itu semula kurang begitu mempercayainya, namun akhirnya dia percaya juga. Manakala cerita Kiai Jaeng itu berakhir, tatapan keduanya menerawang ke arah padang karautan. Masih belum percaya? Aku percaya. Iya, sekarang aku percaya. Nah, itulah yang membuat kepalaku seperti terlampau berat menyangganya. Aku orang biasa. Aku hanya penduduk sekitar karautan ini. Tiba-tiba aku mengetahui sebuah rahasia yang sedemikian besar dan pentingnya itu. Ya. Aku mengerti. Lalu, apa sebenarnya yang dikehendaki oleh Sri Baginda dengan apa yang dilakukannya itu? Mengapa dia harus mengaum seperti seekor singa? Mengapa dipilih adalah padang karautan ini? Mengapa tidak di tengah hutan yang mengerikan? Padang karautan, meski hanya padang ilalang, akan tetapi lebih mengerikan dari hutan lebat macam apapun. Aku menjadi lebih penasaran dari kamu. Ingat, kamu tidak boleh menceritakan kepada orang lain. Apa yang kita ketahui ini sangat rahasia. Mengerti? Sang waktu merambat ke arah sedikit lebih siang lagi. Mereka kemudian berpisah karena Kiai Jaeng pulang ke rumah. Tetapi ternyata kegelisahan Kiai Jaeng itu menular pula pada sahabatnya itu. Di sebuah gardu di sudut jalan, orang itu termangu. Apa yang kau lakukan di sini? Ini siang hari. Mengapa kau berada di gardu? Bawa apa kau itu? Nangka. Bagus, aku suka. Mana? Kita makan. Kau ini kalau ada makanan. Ya, kebetulan sekali. Perutku belum kemasukan apa-apa. Ada apa toh? Sepagi ini kau sudah melamun di sini. Apa yang kau pikirkan? Aku tidak berminat bercerita kepadamu. Lah, kau ini ada apa toh? Ayo, ceritalah. Kau bertengkar dengan calon istrimu itu ya? Enggak. Lalu soal apa? Soal apa? Ayo berceritalah. Kali ini jangan. Aku tidak bisa menceritakan apa-apa. Lah kenapa? Kang Jaeng yang menceritakan rahasia itu menyumpahku untuk tidak bercerita kepada siapapun. Kang Jaeng? Iya. Kau membuatku semakin penasaran saja. Ayo katakan. Jangan berhasil seperti itu. Jaeng yang apa? Tidak. Aku tidak akan bercerita. Kau ini masa begitu saja tidak mau bercerita? Kalau memang Jaeng menyumpahmu, aku juga bersumpah. Aku tidak akan bercerita kepada siapapun. Aku berjanji tidak akan menceritakan kepada siapapun. Aku tidak mempersoalkan kau. Kalau aku menceritakan kepadamu, aku telah melanggar sumpah itu. Alah, sumpah itu soal kecil. Kau ini siapa? Kau ini orang kecil. Coro ibaratnya. Yang batara di langit sana tidak akan sempat memikirkan sumpahmu. Ayolah, ceritakan kepadaku soal apa? Suara yang mengaum itu. Kenapa? Suara yang mengaum itu ternyata seorang raja yang bertapa. Raja? Raja Singasari, junjungan kita. Benarkah apa yang kau katakan itu? Iya. Dari mana kamu, Haji? Baru saja menderes Legen, Kang. Biasanya sore kamu baru pulang. Ada sesuatu yang menghentikan pekerjaanku, Kang. Loh, ada apa? Aku akan bercerita sesuatu. Akan tetapi kau harus berjanji kepadaku. Berjanji apa? Kau tidak akan menceritakan kepada siapapun. Bersumpahlah, Kang. Ya, baiklah. Aku bersumpah. Sri Baginda bertapa di padang karautan, Kang. Nah, kau terkejut bukan? Ingat, kau harus berjanji untuk tidak menceritakan kepada siapapun. Siapa yang bercerita tentang hal itu kepadamu? Aku tidak bisa bercerita. Aku harus menjaga namanya. Kau tidak percaya? Kamu harus menyebut siapa yang bercerita tentang itu kepadamu. Aku tidak bisa bercerita. Apa kepentinganmu? Mulut rusak.
Sudah diberitahu jangan bercerita pada orang lain, ternyata bercerita juga. Sambar gledek. Kau mengumpatiku? Menurut yang kamu dengar, apa yang dilakukan Baginda di padang karautan itu? Katanya, Sri Baginda bertapa akan membangun istana di padang karautan itu dengan menggunakan pasukan jin. Sebuah cerita yang berkembang. Gila. Wajah Kiai Jayeng merah padam. Ternyata sahabat karibnya itu tidak bisa menyimpan rahasia. Kehadiran Sri Baginda yang sedang melakukan tapa brata itu telah menjalar tidak tercegah dibicarakan siapapun. Dengan langkah lebar, Kiai Jayeng menemui sahabatnya yang dianggapnya bermulut panjang itu. Dan tanpa berbicara lebih dulu, pakaian lelaki itu dicengkramnya. Loh. Apa yang akan kau lakukan? Rasakan ini. Loh, apa yang kau lakukan ini? Harusnya akulah yang bertanya kepadamu. Apa yang telah kau perbuat? Huh? Kamu gila. Kamu sudah bersumpah untuk tidak membocorkan rahasia itu. Tetapi mengapa kamu ceritakan pada orang lain? Semua orang sekarang sudah tahu dengan apa yang terjadi. Mengapa kamu tidak bisa menjaga mulutmu? Sahabat Kiai Jayeng itu masih telentang setelah dihajar rahangnya. Seperti darah meleleh dari sudut bibirnya. Dia memandang kepada Kiai Jayeng dengan tatapan sedikit takut dan rasa bersalah. Tertatih-tatih dia berusaha bangkit sambil membasuh darah yang meleleh di sudut bibirnya. Aku tidak bercerita kepada siapapun. Bohong. Aku hanya bercerita kepadamu. Aku tidak bercerita kepada orang lain. Hanya kamu yang mendengar cerita itu dari mulutku. Kalau sekarang semua orang di padukuhan sebelah barat Karautan mengetahui kamu yang membocorkan rahasia itu, kamu benar-benar setan. Kamu telah bersumpah, kamu akan dikutuk oleh dewa. Kamu akan disambar petir, tahu? Ayo, kamu tidak mau mengaku. Aku mengaku salah. Matamu. Maafkan aku, Kang Jayeng. Kamu pikir kalau kamu sudah minta maaf seperti itu akan mengembalikan keadaan? Yang bertapa di padang karautan itu seorang raja. Beliau tidak ingin apa yang dilakukannya itu sampai diketahui oleh orang banyak. Jika Sri Baginda itu mengetahui, akulah sumber yang telah mengobrol cerita itu. Aku akan dibunuhnya. Bahkan segenap penduduk di tepian karautan ini akan ditumpas, tahu? Wajah Kiai Jayeng merah padam menahan geram. Dia benar-benar marah, namun dia tidak bisa melakukan apa-apa karena sudah terlanjur. Tanpa berkata apa-apa, Kiai Jayeng kemudian berbalik dan dengan langkah lebar dia pulang. Sahabatnya yang baru saja dihajarnya itu mengelus-elus dagunya yang terasa memar dan berdarah. Dan dengan tertatih-tatih, dia berdiri dan melangkah. Sebuah kemarahan telah menjalar pula di dalam dadanya. Kau gila! Apa-apaan ini? Kamu benar-benar gila. Kamu tidak menepati janjimu. Janji apa? Kamu berjanji, kamu telah bersumpah tidak akan bercerita pada siapapun. Kamu pasti membocorkan rahasia itu. Sekarang semua orang tahu. Gila kamu. Aku tidak menceritakan pada siapapun. Jangan mungkir. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku hanya bercerita kepadamu. Dan akibatnya, semua orang tahu. Aku tidak bercerita pada siapapun. Aku hanya bercerita pada istriku. Kalau begitu, apa istrimu perlu dihajar mulutnya? Gila, kau akan melakukan itu? Rasakan ini. Gila, kau menjetasku, aduh. Mulutmu terlampau panjang. Ya! Sang waktu terus merambat. Matahari yang bersinar terang seolah menjadi saksi atas pembicaraan hangat yang terjadi di antara penduduk di sisi barat padang karautan. Menjadi saksi pula kegelisahan Kiai Jayeng dan istrinya. Sementara itu, di sudut lain dari padang karautan, Brahmana Loh Gawe duduk termangu di atas sebongkah batu. Pikiran Brahmana itu menjelajah ke segenap sudut. Namun pikirannya menerawang melayang-layang. Dia ingat pada apa yang dikatakan Wong Panambas.
sebuah masa silam yang aneh. Adalah sebuah peristiwa yang sulit dimengerti. Ken Arok, Sri Maharaja Singasari mempunyai latar belakang seperti itu. Brahmana Loh Gawe tetap duduk di tempatnya, tidak memperdulikan matahari yang mengguyurkan sinarnya ke sekujur tubuhnya. Sang surya yang terang benderang itu terus beranjak, semakin tinggi, dan kemudian bergeser doyong ke arah barat, hingga kemudian senja merambat menuju ke arah datangnya malam. Brahmana Loh Gawe terkejut ketika menebarkan pandangan matanya ke arah barat. Obor. Banyak sekali obor. Siapa yang menyalakan obor itu? Brahmana Loh Gawe yang melihat obor dinyalakan seperti memagari padang karautan itu terkejut. Brahmana Loh Gawe bergegas mendekati tempat itu. Ditemuinya Kiai Jayeng dan istrinya yang nampaknya juga kebingungan melihat perkembangan yang terjadi. Oh, Bapak Brahmana Loh Gawe. Apa yang telah terjadi di sana, Jayeng? Oh, Bapak Brahmana Loh Gawe. Apa yang telah terjadi di sana, Jayeng? Mengapa orang-orang itu menyalakan obor? Aku tidak bisa mencegahnya, Bapak. Aku bersalah. Akulah yang bersalah. Oh, ada apa? Gara-gara aku tidak bisa menyimpan rahasia. Apa yang aku ketahui, aku ceritakan pada seorang sahabat. Namun cerita itu menjalar. Dari kemudian, semua orang di padukuhan ini mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh Sri Baginda di padang karautan itu. Tidak sadarkah Kisana? Apa yang terjadi itu akan membuat Sri Baginda itu marah. Itulah Bapak. Bagaimana Bapak? Apa yang sebaiknya aku lakukan? Mengapa mereka menyalakan obor itu? Mengapa mereka justru melakukan itu? Aku sudah mencegahnya, Bapak Brahmana. Namun mereka lebih mempercayai orang lain. Orang lain? Siapa orang lain itu? Aku kurang tahu, Bapak. Dan nampaknya tidak ada seorang pun yang tahu siapa orang itu. Orang itu bukan penduduk di padukuhan ini. Aneh. Rupanya ada orang yang berkepentingan dengan apa yang dilakukan oleh Sri Baginda itu. Apakah Kisanak melihat wujud orang itu secara langsung? Tidak, Bapak. Lalu, siapa yang melihat orang itu? Ki Buyut. Ki Buyut? Benar, Bapak. Ki Buyut adalah orang yang paling berpengaruh di padukuhan kami. Ki Buyut itulah yang kemudian memerintahkan kepada beberapa orang untuk menyalakan obor. Baiklah kalau begitu. Aku akan menemui Ki Buyut itu. Brahmana Loh Gawe melangkah meninggalkan Kiai Jayeng yang cemas. Kiai Jayeng memperhatikan kepergian Brahmana itu dengan segenap degup jantungnya. Kiai Jayeng yang semula berdiri mematung di depan pintu rumahnya, bergegas berlari mendekati suaminya. Bagaimana, Kang? Kita benar-benar bernasib malang, Nyai. Nasib kita buruk. Gara-gara aku tidak mampu menahan rahasia itu. Akibatnya, semua orang di padukuhan kita mengetahui siapa yang terdengar mengaum itu. Mereka menyalakan obor. Gila. Mereka tidak menyadari, Nyai. Apa yang dilakukan itu bisa membuat Sri Baginda murka. Dan jika Sri Baginda menghendaki, kita semuanya bisa ditumpahnya. Bukan suatu hal yang sulit bagi Sri Baginda, Nyai, untuk melakukan hal itu. Lalu, apakah kita semua akan mati, Kakang? Bagaimana, Kakang? Entahlah, Nyai. Sementara itu, bulan sepenggal bersinar terang di langit sebelah barat. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus serial Sandiwara Radio, Sabda Pandita Ratu.